PT Pertamina Lubricants, anak perusahaan subholding Commercial and Trading Pertamina, meresmikan Lubricants Technology Center, pusat riset dan inovasi pelumas terbesar di Indonesia pada Selasa 30 Mei 2023 kemarin. Berlokasi di Pelumpang, Jakarta Utara, LTC memiliki luas 12.500 meter persegi, dilengkapi dengan fasilitas modern dan sumber daya manusia profesional untuk memenuhi kebutuhan pelumas di pasar Indonesia dan 14 negara di dunia, termasuk Australia, Thailand, dan Afrika Selatan. Direktur Utama Pertamina Lubricants, Wery Prayogi, mengatakan industri pelumas di dalam negeri diperkirakan akan bertumbuh setiap tahunnya, rata-rata sebesar 3% hingga tahun 2026, meski ada peralihan ke penggunaan kendaraan konvensional ke kendaraan listrik, namun permintaan pelumas oleh sektor industri masih tinggi. Di sisi lain, saat ini konsumen pelumas memiliki pengetahuan yang memadai, terlebih dalam penggunaan pelumas untuk operasi bisnis, sehingga Pertamina Lubricants mencoba menyediakan solusi pelumasan yang paling efektif dan efisien dengan menghadirkan fasilitas LTC. Keberadaan LTC diharapkan menjadi kiblat pengembangan pelumas dan specialty chemicals, termasuk menjawab kebutuhan pelumas yang lebih ramah lingkungan dan berkontribusi pada penurunan jejak karbon. Sejalan dengan upaya pemerintah yang mencapai net zero emission pada 2060. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari jurusan S1 Teknik Kimia Universitas Riau. Dengan NIM 2107125648 akan mempresentasikan mengenai teknologi pelumas dan pelumasan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Desi Heltina STMT. Pelumas adalah senyawa yang ditempatkan di antara dua buah permukaan yang bergerak dan bergesekan satu sama lain, yang ditujukan untuk mengurangi gesekan dan keausan serta menjamin kelancaran kerja dan umur dari bagian-bagian mesin. Pelumas berfungsi sebagai lapisan pelindung yang memisahkan dua permukaan yang berhubungan. Umumnya, pelumas terdiri dari 90% minyak dasar dan 10% zat tambahan. Salah satu penggunaan pelumas paling utama adalah oli mesin yang dipakai pada mesin pembakaran. Selain itu, pelumas dapat juga dibuat dan dikenal sebagai minyak pelumas sintetis. Pada tahun 1999, sekitar 37.300.000 ton pelumas digunakan di seluruh dunia. Sebagian besar adalah untuk industri otomotif. Akan tetapi, industri lain seperti industri kelautan dan industri pekerjaan logam juga merupakan konsumen pelumas yang cukup besar. Meskipun udara dan pelumas berbasis gas telah dikenal, akan tetapi pelumas cair dan padatlah yang menjadi dominan di pasaran, terutama adalah pelumas cair. Pelumas biasanya terdiri dari minyak basah dan sejumlah kecil zat adiktif untuk memperoleh karakteristik yang diinginkan. Pelumas memiliki fungsi yang pertama, itu mengurangi gesekan. Pelumas dapat meminimalkan resistensi terhadap gerakan antara permukaan yang bersentuhan. Lalu yang kedua, mencegah keausan. Pelumas membantu melapisi pelindungan untuk mencegah kontak langsung antara logam sehingga mengurangi degradasi permukaan. Yang ketiga, menghilangkan panas. Pelumas dapat mentransfer panas dari permukaan, mencegah panas berlebihan dan potensi kerusakan. Yang keempat, melindungi dari korosi. Pelumas dapat melapisi permukaan untuk mencegah kelembapan dan zat korosif. Dan yang terakhir, menutup celah, di mana pelumas ini dapat membantu menutup celah dan mencegah masuknya kontaminan seperti debu dan kotoran. Klasifikasi pelumas berdasarkan sifat fisik. Yang pertama, pelumas cair. Minyak dan cairan yang mudah mengalir dan memberikan pelumasan pada berbagai rentang suhu. Umumnya digunakan dalam mesin dan sistem hidrolik. Yang kedua, pelumas setengah padat. Gemuk pelumas atau grease merupakan campuran antara minyak dan bahan pengental. Digunakan di tempat di mana pelumas cair bisa bocor, seperti bantalan dan roda gigi. Yang ketiga, pelumas padat. Material seperti grafit dan molybdenum disulfat yang memberikan pelumasan di bawah kondisi ekstrim di mana pelumas cair dan gas tidak bisa digunakan. Yang terakhir, pelumas gas. Pelumas gas memiliki hubungan antara viskositas dan temperatur. Viskositas gas hanya sedikit terpengaruh oleh perubahan temperatur dan tekanan. Pelumas gas dapat digunakan untuk permukaan yang cukup luas dan bebas gesekan, suara, serta getaran. Aspek pemilihan pelumas. Yang pertama, viskositas. Resistensi pelumas terhadap aliran harus sesuai dengan suhu operasi dan kondisi beban. Yang kedua, zat adiktif.
Bahan kimia yang ditambahkan untuk meningkatkan kinerja seperti agen anti-aus, inhibitor karat, dan deterjen. Yang ketiga, minyak dasar. Komponen cairan utama yang biasa berbasis mineral, sintetis, atau bio mempengaruhi kinerja pelumas dan dampak terhadap lingkungan. Selanjutnya, zat adiktif yang terkandung di dalam pelumas. Zat adiktif pada pelumas atau oli adalah zat yang diformulasikan untuk meningkatkan sifat kimia dan fisika dari bahan dasar pelumas yang menghasilkan peningkatan kinerja pelumas dan memperpanjang umur pakai dari pelumas dan komponen yang terlumasi. Zat adiktif pelumas harus memenuhi beberapa syarat agar dapat berfungsi efektif dan memberikan manfaat maksimal pada pelumas. Berikut adalah syarat-syarat utama yang harus dipenuhi oleh zat adiktif pelumas. Yang pertama, kestabilan kimia. Yang kedua, kesesuaian dengan minyak dasar. Yang ketiga, efektivitas fungsional. Yang keempat, tidak beracun. Selanjutnya, stabilitas termal. Lalu konsistensi kinerja, kompatibilitas, kebersihan. Lalu tidak mengubah viskositas secara signifikan, biodegradabilitas, serta efek sinergis. Nah, lalu ada beberapa jenis zat adiktif pada pelumas. Yang pertama, adiktif antioksidan, di mana mencegah oksidasi minyak pelumas yang dapat menyebabkan pembentukan lumpur dan varnis. Lalu yang kedua, adiktif antikorosif, melindungi permukaan logam dari korosi yang disebabkan oleh kelembaban dan kontaminan lainnya. Yang ketiga, adiktif anti-aus, mengurangi keausan pada komponen mesin dengan membentuk lapisan pelindung pada permukaan logam. Selanjutnya, adiktif deterjen, menjaga kebersihan mesin dengan mencegah pembentukan deposit dan mengendalikan lumpur. Lalu yang selanjutnya, dispersan, mencegah partikel kecil seperti karbon dan produk pembakaran lainnya untuk bergabung dan membentuk deposit besar, menjaga partikel tersebut tetap terdispersi dan dalam minyak. Selanjutnya, adiktif penurun titik tuang, mengurangi titik tuang minyak pelumas sehingga tetap cair pada suhu rendah dan memudahkan startup mesin pada kondisi dingin. Lalu selanjutnya, adiktif pengubah gesekan, mengurangi gesekan antara permukaan yang bergerak, meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi keausan. Lalu pengontrol buih, mencegah pembentukan busa yang dapat mengurangi efektivitas pelumas. Selanjutnya, adiktif viskositas index improver, meningkatkan stabilitas viskositas minyak pelumas terhadap perubahan suhu, sehingga pelumas tetap efektif pada rentang suhu yang luas. Lalu yang terakhir, anti-emulsi, mencegah pembentukan emulsi dan dalam minyak, memastikan pelumas tetap efektif dalam kondisinya. Selanjutnya, pelumas otomotif. Pelumas otomotif adalah zat yang digunakan untuk mengurangi gesekan antara permukaan logam yang bergerak di dalam mesin dan komponen lain dari kendaraan bermotor. Pelumas ini berfungsi untuk melindungi mesin, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan memperpanjang umur kendaraan. Minyak mesin diklasifikasikan berdasarkan standar SAE API. Misalnya pada standar SAE, yaitu SAE 10W30. Angka pertama 10W menunjukkan viskositas pada suhu rendah. Angka kedua yaitu 30 menunjukkan viskositas pada suhu operasi normal. Pelumas mesin otomotif umumnya terdiri dari campuran minyak dasar yang berasal dari minyak bumi atau sintetis, ditambah dengan berbagai adiktif. Adiktif ini dapat memberikan beberapa sifat tambahan, seperti yang pertama, anti-aus, dapat mengurangi gesekan antara komponen yang bergerak untuk memperpanjang umur mesin. Yang kedua, yaitu antioksidan, di mana antioksidan dapat mencegah terjadinya oksidasi minyak pada saat terpapar udara dan panas yang tinggi. Lalu yang ketiga, pembersih, dapat digunakan untuk mencegah penumpukan endapan dan kekotoran di dalam mesin. Yang keempat, penstabil emulsi, mempertahankan stabilitas campuran minyak dengan air yang penting dalam mesin yang menggunakan pendingin air. Yang selanjutnya yaitu penstabil viskositas, di mana
Stabil viskositas dapat mempertahankan viskositas minyak dalam berbagai kondisi suhu operasi. Nah, selanjutnya ada jenis pelumas otomotif. Yang pertama itu ada minyak pelumas konvensional, di mana minyak ini berbasis minyak bumi dan cocok untuk penggunaan umum pada mesin kendaraan. Lalu selanjutnya ada sintetis, yaitu diproses secara kimia untuk memberikan kinerja yang lebih baik pada suhu ekstrim dan kondisi operasional yang lebih besar atau lebih berat. Lalu yang terakhir ada semi sintetis, di mana campuran minyak dasar mineral dan sintetis digabungkan untuk dikumpulkan keunggulan dari minyak tersebut. Lalu ada beberapa aspek yang kita perlukan untuk memilih pelumas untuk mesin otomotif. Yang pertama itu dari spesifik kendaraannya, di mana kita untuk pemilihan pelumas harus kita sesuaikan dengan rekomendasi pabrik untuk jenis dan viskositas minyak yang diperlukan kendaraan tersebut. Lalu yang kedua itu kondisi penggunaan, seperti ke iklim, jenis perjalanan, dan kebutuhan spesifik lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang gemuk pelumas. Gemuk pelumas atau grass adalah jenis pelumas yang memiliki konsistensi semi padat hingga padat. Grass digunakan untuk melumasi komponen-komponen mekanis yang membutuhkan pelumasan jangka panjang dan di mana pelumasan ulang secara rutin tidak praktis. Grass terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama minyak dasar, pengental, dan adiktif. Minyak dasar ini merupakan komponen terbesar dari grass. Biasanya itu berkisar antara 70-90%. Bisa berupa minyak mineral, sintetis, maupun campuran dari keduanya. Berfungsi sebagai pelumas utama dan mengurangi gesekan dan keausan. Lalu ada pengental. Komponen pengental memberikan konsistensi semi padat pada grass yang berfungsi sebagai spons yang menahan minyak dasar dan adiktif. Yang terakhir, adiktif. Adiktif ditambahkan untuk meningkatkan sifat-sifat tertentu dari grass. Adiktif yang umum digunakan seperti antioksidan, inhibitor karat dan korosi, serta anti-aus dan pengontrol buih. Nah, fungsi dari gemuk pelumas itu yang pertama mengurangi gesekan dan keausan, di mana grass dapat membentuk lapisan pelumas tebal antara permukaan yang bergerak, mengurangi gesekan dan keausan. Yang kedua, perlindungan jangka panjang. Grass mampu bertahan lebih lama di tempat pelumasan dibandingkan minyak cair, sehingga cocok digunakan untuk aplikasi di mana penggantian pelumas tidak mudah dilakukan. Yang ketiga, tahan terhadap air dan kontaminan. Grass lebih tahan terhadap pencucian oleh air dan masuknya debu serta kotoran dibandingkan dengan pelumas cair. Lalu yang keempat itu penutup. Grass dapat membantu menjaga bantalan atau menutup bantalan dari bagian lainnya dari masuknya kotoran dan kontaminan. Lalu yang kelima itu reduksi kebisingan dan getaran. Grass mampu meredam kebisingan dan getaran pada komponen mesin. Lalu ada jenis-jenis gemuk pelumas. Yang pertama ada grass lithium, di mana secara umum grass lithium ini digunakan karena memiliki stabilitas oksidasi yang lebih baik, ketahanan terhadap air, dan kemampuan bekerja pada rentang suhu yang luas. Lalu yang kedua ada grass calcium, di mana grass calcium ini tahan terhadap air. Dia memiliki batas suhu operasi, tetapi dia memiliki batas operasi suhu yang lebih rendah. Lalu yang ketiga ada grass aluminium, memiliki ketahanan terhadap air dan stabilitas oksidasi yang baik serta cocok untuk suhu yang tinggi. Lalu yang keempat ada grass polyurea, di mana grass polyurea ini tidak mengandung sabun, memiliki ketahanan suhu yang tinggi dan stabilitas oksidasi yang lebih baik. Lalu yang terakhir ada grass bentonite, di mana grass bentonite ini menggunakan tanah liat sebagai pengental dan zat stabil pada suhu tinggi. Lalu ada aplikasi gemuk pelumas. Yang pertama diaplikasikan pada bantalan. Maksud bantalan itu seperti bantalan roda kendaraan, bantalan motor listrik, dan bantalan industri. Yang kedua itu engsel dan sambungan. Nah, pelumas ini dapat melumasi engsel pada pintu, kap mesin, dan bagian lain yang sering bergerak. Lalu yang ketiga, gear dan rantai. Membutuhkan pelumas dalam jangka waktu panjang. Lalu yang ketiga
Dan yang terakhir itu ada alat berat dan industri seperti alat konstruksi mesin, pertanian, dan peralatan industri lainnya. Lalu dalam pemilihan gemuk pelumas kita harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama itu kita harus perhatikan suhu operasinya, yang kedua beban dan kecepatan, lalu yang ketiga lingkungan, dan terakhir kontabilitas material. Nah, untuk materi yang terakhir, seperti yang kita ketahui, limbah dari pelumas ini dapat memiliki dampak yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Jadi, mari kita bahas mengenai metode yang dapat kita gunakan untuk mengolah kembali pelumas bekas. Mari kita masuk mengenai proses pengolahan pelumas bekas. Yang pertama itu dengan menggunakan metode proses pirolisis. Seperti yang kita ketahui bahwa proses pirolisis pelumas bekas adalah metode pengolahan yang melibatkan pemecahan molekul minyak pelumas bekas dengan melakukan pemanasan pada suhu tinggi dan kondisi tanpa adanya oksigen atau dengan menggunakan oksigen yang terbatas. Lalu, proses pirolisis ini bertujuan untuk menghasilkan fraksi-fraksi yang lebih ringan seperti gas, cairan, dan padatan yang dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan di berbagai bidang. Nah, prinsip kerja dari proses pirolisis ini di mana pelumas bekas ini akan dipanaskan pada suhu tinggi, biasanya itu sekitar suhu 300 derajat Celcius. Nah, dalam lingkungan tanpa oksigen dengan oksigen sangat terbatas. Nah, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembakaran lengkap atau oksidasi, sehingga menghasilkan dekomposisi termal dari molekul-molekul pelumas. Pelumas yang intens menyebabkan ikatan kimia molekul pelumas putus, memecahnya menjadi fraksi-fraksi yang lebih kecil seperti gas, cairan, dan padatan. Nah, produk yang dihasilkan dari proses pirolisis ini berdasarkan fisiknya itu dapat kita dapatkan 3 jenis, yaitu minyak pelumas dapat yaitu berupa gas, cairan, dan padatan. Nah, di mana gas, fraksi gas ini dia terdiri dari berbagai gas ringan seperti hidrogen, metana, etilen, dan gas lainnya yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau untuk proses kimia lainnya. Lalu yang kedua itu cairan. Nah, fraksi cairan terdiri dari fraksi minyak dasar yang lebih ringan atau minyak pyrolysis oil yang dapat dimurnikan lebih lanjut untuk digunakan kembali sebagai minyak pelumas atau bahan baku kimia. Dan yang terakhir yaitu padatan, di mana fraksi padatan dapat berupa kotoran hitam atau kokas yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi industri atau bisa dimanfaatkan kembali setelah dilakukan proses pemurnian lebih lanjut. Nah, lalu ada tantangan dalam proses pirolisis. Yang pertama itu tantangannya mengenai kontaminan. Pelumas bekas seringkali mengandung kontaminan yang dapat mempengaruhi hasil pirolisis sehingga diperlukanlah proses pra-pengolahan untuk menghilangkan kontaminan terlebih dahulu sebelum dimasukkannya ke dalam proses pirolisis. Yang kedua yaitu stabilitas operasional, di mana proses pirolisis ini membutuhkan kontrol suhu dan kondisi operasional yang ketat untuk memastikan hasil konsistensi dan keamanannya. Lalu yang terakhir itu keamanan lingkungan. Nah, meskipun proses pirolisis dapat dilakukan untuk mengurangi limbah bekas pelumas, namun masih kita pastikan bahwa proses pirolisis ini dilakukan dengan aman dan tidak menghasilkan polusi atau emisi yang berbahaya bagi lingkungan. Nah, adapun keuntungan dari proses pirolisis ini yang pertama daur ulang efisien, lalu pemanfaatan energi, yang terakhir menghasilkan produk yang bernilai tinggi. Nah, jadi proses pirolisis pelumas bekas adalah metode yang potensial untuk mendaur ulang pelumas bekas menjadi produk-produk yang menilai seperti gas, cairan, dan padatan yang dapat digunakan kembali atau dimanfaatkan di berbagai aplikasi industri. Dengan teknologi dan pengaturan yang tepat, pirolisis dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mengurangi dampak lingkungan dan membuang pelumas bekas serta meningkatkan keberlanjutan sumber daya. Nah,
Setelah tadi kita tahu bahwa ada satu metode yaitu metode pirolisis, selanjutnya ada metode selanjutnya yaitu metode proses acid clay treatment. Nah, mari kita bahas apa itu acid clay treatment. Nah, proses acid clay treatment ini melibatkan penggunaan asam dan tanah liat aktif untuk membersihkan minyak pelumas bekas dari kontaminan yang tidak diinginkan seperti oksidasi produk, lumpur, logam berat. Lalu, metode ini merupakan metode yang efektif untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang sulit larut dalam minyak pelumas. Selanjutnya itu langkah-langkah proses acid clay treatment. Yang pertama, pengasaman atau acid treatment. Asam yang biasa digunakan adalah asam sulfat dan asam fosfat, di mana pengasaman ini bertujuan untuk menghilangkan kotoran organik seperti lumpur, resin, dan produk oksidasi. Nah, asam dia bekerja dengan membentuk senyawa asam yang larut dalam air bersama dengan kotoran-kotoran organik. Proses pengasaman ini juga membantu dalam mengendapkan senyawa-senyawa yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua itu clay treatment. Setelah proses pengasaman dilakukan, minyak pelumas bekas kemudian dicampur dengan tanah liat aktif, di mana tanah liat aktif ini dia memiliki kemampuan menyerap senyawa-senyawa yang larut dalam minyak. Campuran minyak dan tanah liat kemudian diaduk secara intensif untuk memastikan tanah liat dapat menyerap sebanyak mungkin kontaminan yang tersisa di dalam minyak. Proses ini biasanya dilakukan dalam sebuah kolom atau tangki, di mana campuran minyak dan tanah itu akan dipompa dan diaduk secara terus-menerus. Lalu yang terakhir, proses pemisahan. Nah, setelah dicampurkan minyak dan tanah liat tadi, lalu diaduk dengan cukup lama untuk memastikan absorpsi yang maksimal, langkah selanjutnya kita lakukan pemisahan minyak dari tanah liat yang telah jenuh menyerap kontaminan, di mana pemisahan dapat dilakukan dengan menggunakan filtrasi atau sentrifugasi, di mana tanah liat yang sudah jenuh dapat digunakan kembali setelah diproses lebih lanjut untuk menghilangkan kontaminan yang telah diserap. Nah, lalu ada kelebihan dan kelemahan dari proses acid clay treatment. Kelebihannya yang pertama efektivitas, di mana metode acid clay treatment ini efektif dalam menghilangkan kotoran organik dan anorganik yang sulit dihilangkan dengan metode lain. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas. Proses ini dapat meningkatkan kualitas minyak dasar bekas untuk mengurangi kontaminan. Dan yang terakhir, penggunaan ulang. Nah, penggunaan tanah liat yang telah jenuh dapat dipulihkan kembali atau dapat digunakan kembali setelah proses regenerasi. Lalu, kelemahan dari proses acid clay treatment yaitu yang pertama, kompleksitas, di mana membutuhkan pengendalian proses yang ketat untuk memastikan efisiensi dan keamanan. Dan yang kedua itu biaya. Proses acid clay treatment ini mungkin memerlukan biaya yang lebih tinggi karena menggunakan asam dan tanah liat aktif sebagai biaya pengolahan limbah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa setelah proses acid clay treatment ini selesai, minyak dasar yang telah dimurnikan dan dibersihkan itu dapat kita gunakan kembali sebagai bahan baku untuk menghasilkan pelumas baru setelah ditambahkan dengan adiktif yang sesuai. Penggunaan kembali minyak pelumas yang telah diproses membantu dalam mengurangi limbah dan mendukung keberlangsungan sumber daya. Proses acid clay treatment ini merupakan salah satu metode yang penting dalam daur ulang pelumas bekas karena memberikan solusi untuk memperbaiki kualitas minyak bekas sehingga dapat digunakan kembali dengan efisiensi dan ramah lingkungan. Nah, untuk proses ataupun metode selanjutnya ada metode destilasi. Nah, proses destilasi pada minyak pelumas bekas ini bertujuan untuk memisahkan komponen-komponen yang berada pada titik didihnya, di mana ini mencakup pemisahan minyak dasar yang masih dapat digunakan dari komponen yang tidak diinginkan seperti air, senyawa volatil, dan kontaminan lainnya yang terkandung dalam minyak bekas.
Nah, terdapat beberapa jenis destilasi yang dapat kita gunakan dalam pengolahan pelumas bekas secara destilasi. Yang pertama itu destilasi vakum, di mana proses ini melibatkan pemanasan minyak pelumas bekas dalam kondisi vakum yang rendah atau tekanan yang berkurang. Tekanan vakum membantu mengurangi titik didih minyak, sehingga komponen-komponen yang lebih volatil seperti air dan senyawa volatil lainnya dapat menguap lebih mudah, sehingga minyak dasar yang lebih berat dan stabil dapat dipisahkan dari fraksi yang menguap lebih awal. Yang kedua, destilasi fraksional. Setelah destilasi vakum, fraksi-fraksi minyak yang dihasilkan dapat dipisahkan lebih lanjut berdasarkan titik didihnya. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kolom destilasi yang dilengkapi dengan tray and packing, di mana fraksi yang lebih berat dan bermanfaat seperti minyak dasar dipisahkan dari fraksi yang lebih ringan dan mengandung komponen yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana sih prinsip kerja dari proses destilasi minyak pelumas bekas? Nah, prinsip kerja dari proses destilasi pelumas bekas yang pertama itu, minyak pelumas bekas akan dipanaskan secara bertahap dalam unit destilasi. Lalu selanjutnya diatur tekanan dan suhu yang tepat untuk proses destilasi. Nah, hal ini memastikan bahwa pemisahan komponen berlangsung secara efisien dan aman. Lalu yang terakhir, fraksi-fraksi yang terpisah diambil dan dipisahkan lebih lanjut tergantung pada jenis pengolahan yang diinginkan, seperti hydrofinishing atau proses penanganan residu. Nah, lalu kelebihan dan kelemahan dari proses destilasi. Yang pertama, kelebihan yang pertama yaitu pada proses destilasi ini dapat memulihkan minyak dasar, di mana proses destilasi ini memungkinkan pemulihan minyak dasar yang masih dapat digunakan kembali dalam produksi pelumas baru atau aplikasi lainnya. Yang kedua, pengurangan limbah. Dengan memisahkan komponen-komponen yang tidak diinginkan seperti air dan senyawa volatil lainnya, proses ini membantu mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dari pelumas bekas. Lalu yang terakhir itu kualitas produk. Nah, pada proses destilasi ini memastikan bahwa minyak pelumas dasar yang dihasilkan itu memiliki kualitas yang memenuhi standar untuk digunakan kembali dalam berbagai aplikasi industri. Namun, di balik dari kelebihannya tadi, ada juga kelemahan ataupun kekurangannya. Yang pertama itu mengenai kontaminan. Nah, pada proses destilasi ini menangani berbagai jenis kontaminan yang terkandung dalam minyak pelumas bekas yang dapat mengurangi efisiensi dan kualitas pelumas minyak. Lalu, yang kedua, optimasi proses. Membutuhkan penyesuaian yang tepat terhadap parameter operasional seperti suhu, tekanan, dan waktu tinggal untuk mendapatkan hasilnya optimal. Yang terakhir itu keamanan. Nah, memastikan bahwa proses destilasi ini dilakukan dengan aman, mengingat sifat kimia yang terkandung dalam minyak pelumas tersebut. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan melakukan proses destilasi yang tepat dan efisien, minyak pelumas bekas dapat diolah kembali menjadi minyak dasar yang bermanfaat, mengurangi dampak lingkungan dari pembuangan limbah dan mendukung praktik daur ulang dan yang berkelanjutan dalam industri pelumas. Nah, lalu ada metode terakhir yang akan kita bahas yaitu adsorpsi atau penyerapan. Nah, proses adsorpsi dalam pengolahan minyak pelumas bekas merupakan metode menghilangkan kontaminan tertentu dari minyak bekas dengan menyerapnya pada bahan adsorben tertentu. Nah, adsorpsi adalah proses fisika atau kimia di mana molekul atau zat ion dari zat terlarut ditarik dan menempel pada permukaan padatan yang disebut adsorben, di mana dalam konteks pengolahan pelumas bekas, adsorpsi ini digunakan untuk menghilangkan kontaminan tertentu seperti senyawa polimer, oksidasi produk, dan zat lainnya yang dapat mengganggu kualitas minyak dasar yang dipulihkan. Lalu langkah-langkah dalam proses adsorpsi yang pertama itu pemilihan adsorben. Nah, adsorben yang digunakan harus dipilih berdasarkan kemampuannya untuk menyerap kontaminan tertentu tanpa secara signifikan mempengaruhi komponen
minyak dasar yang diinginkan. Contoh adsorben yang paling umum digunakan itu tanaliat aktif, karbon aktif, dan zeolit. Lalu langkah yang kedua itu kontak minyak dengan adsorben. Nah, minyak pelumas bekas itu akan dikontakkan dengan adsorben dalam kondisi tertentu, misalnya dalam bentuk suspensi atau campuran tertentu. Proses ini memungkinkan adsorben untuk menyerap kontaminan yang terlarut dalam minyak. Lalu, proses yang ketiga itu adsorpsi kontaminan, di mana selama proses kontak kontaminan kontaminan di dalam minyak akan menempel pada permukaan adsorben. Mekanisme adsorpsi ini bergantung pada sifat kimia komponen dan adsorben, serta interaksi antara keduanya. Nah, selanjutnya itu pemisahan adsorben dan minyak. Setelah proses adsorpsi selesai, adsorben akan mengandung kontaminan dihilangkan dari minyak. Hal ini bisa dilakukan dengan penyaringan dan pemisahan lainnya. Lalu yang terakhir itu pemulihan minyak. Nah, minyak yang telah melewati proses adsorpsi dapat dihilangkan untuk langkah pengolahan selanjutnya seperti destilasi atau hydrofinishing untuk mendapatkan minyak dasar yang lebih murni. Lalu ada keuntungan proses adsorpsi pelumas bekas. Yang pertama, selektivitas, di mana adsorpsi dapat selektif terhadap jenis kontaminan tertentu, memungkinkan penghilangan yang efektif tanpa mempengaruhi komponen yang diinginkan dari minyak pelumas bekas. Lalu yang kedua, efisiensi. Proses adsorpsi relatif efisien dalam menghilangkan kontaminan pada skala yang besar. Lalu yang terakhir, kualitas produk. Menghasilkan minyak dasar yang lebih murni, lalu dapat digunakan kembali dalam aplikasi pelumas setelah proses pengolahan. Selanjutnya ada kelemahan dari proses adsorpsi pelumas bekas, yaitu yang pertama dari segi biaya. Nah, karena menggunakan adsorben yang efektif dan biaya operasional dalam mempertahankan proses adsorpsi dapat menjadi faktor biaya yang signifikan. Lalu yang kedua, pemilihan adsorben yang tepat. Nah, pemilihan adsorben yang tepat berdasarkan jenis kontaminan yang ada di dalam minyak bekas merupakan kunci utama untuk kesuksesan dari proses adsorpsi. Dan yang terakhir itu pemulihan dan daur ulang adsorben. Nah, adsorben yang terkontaminan dengan kontaminan dari minyak pelumas bekas perlu dipulihkan atau didaur ulang kembali dengan metode yang sesuai. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi pelumas dan pelumasan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.